Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Harapan masyarakat Jakarta untuk menaiki moda transportasi yang menghubungkan stasiun Velodrome ke arah Manggarai nampaknya akan segera terrealisasi, khususnya di sekitar Jalan Pemuda Rawamangun. Di sini pekerjaan-pekerjaan yang cukup signifikan pembangunannya dapat kita lihat, di mana sudah tersambung secara utuh layang dari Jalan Pemuda ke arah stasiun, kemudian adanya pekerjaan-pekerjaan pembetonan ya, terutama di bagian atas karena nanti secara desain akan seperti ini. Jadi dari stasiun Velodrome akan berbelok layang jalur LRT Jakarta. Fase 1B ini masuk ke Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, tembus ke Jalan Tambak dan sampai ke arah Manggarai. Arus kendaraan di Jalan Pemuda dari waktu ke waktu memang mengalami ketersendatan ya di beberapa lokasi, khususnya di area-area pembangunan. Dikarenakan hal tersebut, maka diharapkan bagi para pengguna jalan dapat memilih jalur-jalur alternatif untuk menuju ke pusat kota Jakarta, karena yang kita lihat di sini memang alat-alat berat dikerahkan di sekitar area konstruksi ya, cukup besar dan cukup memakan badan jalan sehingga menyisakan beberapa lajur saja, bahkan ada lokasi yang hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan. Tampak pekerjaan di sekitar perempatan Arion Mall Pemuda Rawamangun di sini terus dilakukan untuk menyelesaikan layang, terutama pembetonan sisi atas bagian dek di atas dari beton girder serta girder-girder baja yang sudah tersambung. Tak lupa yang kita lihat itu ada pekerjaan pembuatan pagar ya. Baik, kita langsung ke sisi Jalan Pemuda di depan mall. Di sini rangka-rangka untuk pelebaran dari dek ataupun jalannya kereta nantinya sudah dibuat. Kemudian ada pekerjaan juga dinding-dinding pagar sekalian. Nah, untuk panel-panel pembetonan di sini diangkat oleh crane ya yang ada di depan, sehingga nanti sekalian pagar betonnya selesai. Jadi lantainya selesai, pagarnya juga selesai, sehingga dapat ditaruh bantalan-bantalan rel. Tapi nampaknya bantalannya itu berupa beton langsung ya, slab track, dan bukan model bantalan-bantalan kereta KRL seperti yang kita lihat. Area di ujung perempatan Arion Mall ini memang agak sedikit menyempit ya, dikarenakan tadi adanya alat berat di sekitar sini. Di bagian atas ada para pekerja yang mempersiapkan pekerjaan dari pembuatan dinding-dinding jalur layang LRT Jakarta. Kita akan menyeberang ke arah area konstruksi. Nah, biasanya masyarakat dari arah Pegangsaan 2 ke arah pusat kota Jakarta yang menggunakan LRT Jakarta di sini akan tersambung dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun menggunakan JPO yang ada di sana. Walaupun secara desain tadi JPO-nya tidak seperti ini ya, berada di bagian sisi barat dari stasiun Velodrome. Baik, kita akan menyeberang lagi ke arah sana untuk melihat pilar-pilar dari dekat serta pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung. Ada satu pilar di bagian ujung stasiun, itu pilar 1B. Kemudian ada satu pilar di sudut dari stadion Velodrome, pilar 2B. Kemudian ada satu pilar lagi di Jalan Pemuda di sini, pilar 3B. Nah, ketiga pilar ini tersambung satu sama lain membentuk lengkung ya, dari layang LRT Jakarta menggunakan box girder baja. Jadi memang segmen per segmen dari box girder ini disambungkan. Nah, sambungannya kita bisa lihat seperti di sana. Kemudian setelah terbentang, tadinya di sini juga ada disangga dengan besi-besi ya, rangka besi, namun karena sudah kuat dan kokoh maka rangka tersebut sudah dilepas. Jalan yang ada di sini tadi juga agak menyempit karena ada penyangga
rangka-rangka tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini yang dapat kita lihat belokannya ada di gambar kanan bawah ya. Kemudian ada stasiun Velodrome ke arah Pegangsaan 2. Nantinya akan menuju ke arah Jalan Pemuda ke barat dan ketemu dengan stasiun Rawamangun. Di belakang nanti kita akan lihat progres dari stasiun Rawamangun sedikit. Nah, ternyata ke depan secara rencana akan ada jalur satu lagi yang ke arah stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Itu juga sangat membantu mobilitas masyarakat yang akan menuju ke stasiun kereta cepat ya ataupun WUS pada saat mereka ingin keluar kota. Realisasinya seperti apa kita belum tahu. Nanti mungkin di sini akan ada satu jalur layang lagi yang akan menuju ke sisi timur ya. Di bagian atas ini krennya berpindah-pindah dari lokasi tempat material yang akan diangkat ke area box-box girder baja yang sudah tersambung untuk persiapan pengecoran lantai. Nah, ini di antara kedua box girder nanti itu akan ditaruh bondex-bondex ya, kemudian ditaruh lagi yang namanya besi-besi fabrikasi ataupun tulang besi ditutup dengan ada lapisan plastik juga di sisi bawahnya dan dilakukan pengecoran. Ke arah stasiun Velodrome di sini kita lihat ada juga persiapan dari pembuatan dinding jalur layang LRT Jakarta, namun girdernya menggunakan girder beton. Rangka-rangka di bagian pinggir juga sudah disiapkan untuk pelebaran dari dek ataupun lantai ya, yang akan dipergunakan untuk menaruh rel. Jadi ke depan apabila ini ya layang LRT Jakartanya selesai secara sempurna sampai ke Manggarai di tahun 2026, masyarakat yang menggunakan LRT Jakarta dari Pegangsaan 2 tidak lagi turun di sekitar sini dan menyambung moda transportasi ke pusat kota Jakarta, namun bisa terus ya ke arah stasiun Manggarai yang juga semoga dapat dilanjutkan ke arah stasiun Duku Atas ya, tanpa harus transit di Manggarai, namun bisa langsung naik ke MRT Jakarta atau kereta bandara atau juga LRT Jabodebek. Baik, kita naik ke area stasiun Velodrome. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian konstruksi di sisi atas, penyiapan dari dek ataupun lantai yang nantinya dipergunakan menaruh rel. Sudah ada proses pembotonan dan juga pembuatan dinding ya sedikit di area sambungan dengan stasiun Velodrome ini. Jalan balap sepeda di bagian bawah di sini masih menyisakan satu lajur untuk kendaraan yang lewat dan juga ada lajur bis nampaknya ya. Nah, lajur ini memang menyempit dikarenakan proses pembangunan masih berlangsung, mengingat tadi di sisi atas ada pembotonan ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang di bawah itu diarahkan ke bagian pinggir jalan sehingga tidak terciprat material-material nantinya. Dari atas stasiun Velodrome di sini kita akan melihat sedikit sambungan yang ada. Ini adalah posisi rel terakhir ya dari jalur layang LRT Jakarta saat ini yang ke arah Pemuda Rawamangun. Kemudian untuk model dari pemasangan relnya adalah seperti ini, tidak ada bantalan-bantalan khusus memanjang ya. Yang kalau kita lihat bantalannya kecil-kecil saja dari kedua sisi rel. Yang putih ini ya, ini adalah rel ketiga namanya, yang berfungsi untuk mengalirkan listrik sebagai penggerak dari rangkaian kereta. Listrik ini bukan seperti listrik aliran atas ya yang kita lihat di KRL ataupun juga di MRT Jakarta, tapi dari bawah diambil listriknya dan dipergunakan langsung untuk menggerakkan si rangkaian kereta tersebut. Nah, dari atas ini kita sudah bisa lihat ada bagian yang sudah dicor, kemudian di kiri kanan ya dari layang yang sudah mulai tersambung, nanti tentu beton yang ada di depan akan dibuka, itu sudah disiapkan juga pagar-pagarnya ya. Kemudian ke arah perempatan, nah itu masih persiapan pengecoran, nanti akan selebar ini karena lebar dari ujung
yang sedang dikerjakan ya itu akan sama lebarnya dengan jalur yang sudah ada. Apakah rangkaian keretanya akan tetap menggunakan Hyundai Rotem seperti yang tadi kita lihat? Ya, kita belum tahu ya. Kemudian apakah gerbongnya akan ditambah? Kemungkinan besar iya, karena tentunya penumpang akan jauh lebih banyak pada saat mereka melihat jalurnya jauh lebih panjang dari sebelumnya. Ini adalah gate yang menghubungkan stasiun Velodrome Rawamangun dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Nah, masyarakat yang dari arah Pegangsaan 2 ingin menggunakan Transjakarta akan lewat di gate tadi dan jembatan penyeberangan orang yang ini. Dari atas JPO kita bisa lihat lagi pekerjaan-pekerjaan lebih detail ya di layang LRT Jakarta yang tersambung dengan stasiun Velodrome. Ini adalah besi-besi fabrikasi yang dirakit, dianyam, kemudian ditegakkan. Nanti berikutnya akan dipasang panel-panel di kiri kanannya untuk persiapan pengecoran dinding pengaman dari jalur kereta. Terdapat juga net ataupun jaring-jaring berwarna hijau. Ini tentu standar keamanan kerja yang melindungi ya para pengguna di bagian bawah, apakah itu pejalan kaki, para pengguna kendaraan bermotor, agar tidak terciprat material atau jatuhnya material-material dari sisi atas area konstruksi. Jalan balap sepeda ini adalah jalan akses yang cukup padat sehari-harinya dan dilewati oleh banyak kendaraan. Kalau ditutup total maka akan mengakibatkan kepadatan di berbagai lokasi ya, karena masing-masing mencari jalur alternatif. Nah, ini pemandangan dari atas dapat kita lihat box-box girder ya, baja yang melengkung ini di dua sisi sebagai penopang deknya ataupun lantai rangkaian kereta nanti akan melewatinya. Di beberapa lokasi ya ke arah barat ataupun ke arah stasiun Rawamangun sebenarnya sudah ada pemasangan rel. Crane mengangkat material-material berupa papan-papan dari bawah untuk persiapan pengecoran, dipasang di bagian pinggir-pinggir dari layang, ya, penopang layang ataupun box girder baja yang ada. Lengkung ini persis berada di sudut stadion Velodrome ya di sana, dan stasiun Velodrome itu sebenarnya posisinya nanti akan menjadi cukup strategis berada di perempatan Pemuda Rawamangun. Stasiun berikutnya sebenarnya tidak berada dekat sini ya, namun agak jauh ke arah barat. Masih di Jalan Pemuda di sekitar UNJ, di sana ada juga halte Transjakarta yang akan tersambung dengan stasiun LRT Jakarta berikutnya ya, yaitu stasiun Rawamangun. Kita bergerak ke arah perempatan. JPO ini diamankan dengan pagar di sini, jadi lebih aman dan nyaman masyarakat untuk pindah moda transportasi. Biasanya itu lewat bawah ya. Nah, satu tiang atau pilar di sudut dari stadion Velodrome itu tadinya adalah bekas pos polisi ya. Kemudian karena ada pekerjaan, pos tersebut dibongkar dan di area itu juga tadinya adalah area groundbreaking ya. Yaitu di tahun lalu di akhir Oktober, dan dengan dilakukannya groundbreaking pada waktu itu maka dimulailah pekerjaan sambungan layang LRT Jakarta ini yang sudah tertunda dari sejak tahun 2019-2020 dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Di bagian bawah di sekitar perempatan di sana dapat kita lihat petugas-petugas ya memang cukup aktif mengatur rekayasa lalu lintas, memindahkan barrier-barrier yang berwarna merah, itu barrier plastik berisi air untuk mengamankan area-area konstruksi dan juga kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat yang dipergunakan untuk pembangunan ya, seperti yang warna biru itu nampaknya lifting crane kali ya, jadi untuk mengangkat orang naik ke atas.
Suasana di perempatan Rawamangun seperti ini, dan di pagi hari Kamis ini ya cukup ramai. Tentunya masyarakat yang beraktivitas ya, masih banyak yang menggunakan Jalan Pemuda Rawamangun untuk menuju ke tempat-tempat bekerja, karena jalan-jalan alternatif lainnya biasanya lebih sempit dan Jalan Pemuda ini jauh lebih lapang. Baik, kita teruskan perjalanan ke arah halte Transjakarta Pemuda Rawamangun di bawah ya. Cukup panjang integrasinya dengan JPO, namun tentunya memudahkan masyarakat yang tadi turun dari stasiun ke arah halte Transjakarta tidak lagi melewati pinggir jalan, kemudian cukup aman pada malam hari ya, terutama seperti itu, mengingat mungkin penerangan dan juga hal-hal lainnya ya, dapat dihindarilah untuk hal-hal yang kurang baik. JPO ini memiliki rancangan seperti ini dengan rangka-rangka di bagian pinggir, kemudian ada bagian atapnya. Ya, atapnya cukup tebal, ini sangat membantu masyarakat tidak terkena hujan atau juga panas. Kurang lebih jarak dari stasiun tadi ke JPO ya adalah di 200 meter ya, tapi paling tidak itu sangat membantu mobilitas. Namun nantinya akan langsung menggunakan LRT Jakarta ya. Memang kalau kita perhatikan di beberapa lokasi Jalan Pemuda, Pramuka, nantinya sampai ke Jalan Tambak, bahkan ke Manggarai, ada jalur bis Transjakarta yang irisan ya, atau berdampingan langsung dengan LRT Jakarta. Apakah akan dioptimalkan? Kita tunggu saja ya. Dan halte-halte Transjakarta juga ada yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta di sepanjang jalur velodrome sampai ke Manggarai tersebut. Nah, di Jalan Pemuda ini yang tadi yaitu stasiun LRT Jakarta Rawamangun terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri ya, atau Kayu Jati mungkin namanya. Lalu di Jalan Pramuka ada integrasi dengan halte Transjakarta ya, BPKP serta Pasar Pramuka. Halte Transjakarta yang ada di sini ya di sekitar velodrome ya, tadinya kita mengira halte ini akan dibongkar, namun berada di bawah dari box girder baja yang panjang di antara pilar 10B dan 9B. Kalau bisa sekalian halte Transjakartanya direvitalisasi ya, karena bila kita lihat kondisi dari halte tersebut mungkin sudah cukup berusia ya, kemudian agak lebih sempit ya, dan perlu mungkin dibuat seperti yang sudah bagus ya, yang kita lihat yang ada di Jalan Gajah Mada dan ke arah Glodok, atau juga di halte-halte lainnya yang sudah selesai direvitalisasi ya, dibeton, kemudian ada fasilitas pendukung lainnya. Di bagian kanan ini adalah pilar-pilar dari layang LRT Jakarta yang sudah tersambung secara sempurna dengan berbagai bentuk. Ada yang berbentuk huruf T seperti ini, dan ada yang berbentuk model segitiga ke atas. Kita belum tahu fungsi dan kenapa harus berbeda ya, seperti itu. Kalau kita lihat tiang-tiangnya dari jauh itu agak kecil ya, namun ternyata kalau dari dekat itu tiangnya juga cukup besar. Nah, ini salah satu jalan perempatan yang ditutup ya, dikarenakan adanya proses pembangunan dari layang LRT Jakarta. Halte Sunan Giri ataupun Kayu Jati di sini tidak beroperasi ya. Yang di sisi kanan biasanya bis Transjakarta itu akan berhenti di kiri, ada semacam halte kecil lah sementara. Lalu di sanalah penumpang naik turun, ada tangganya. Kemudian di depan kita ini adalah stasiun Rawamangun ya, stasiun LRT Jakarta, dan sudah ada rangka-rangka atap yang kita lihat. Nanti kita akan cek lebih detail kesiapan yang ada di sekitar pembangunan stasiun
LRT Jakarta Rawamangun ini. Di bawahnya stasiun ini ditopang oleh pilar-pilar 25B, 26B, kemudian tadi ada 24B, 23B ya. Alat-alat berat di sini masih banyak ya, dikerahkan untuk pekerjaan-pekerjaan. Bagian atas ini pengecoran lantai, atau juga di bagian atasnya lagi pengerjaan pengangkatan dari rangka-rangka atap. Nah, di sekitar ini masih menyempit ya, dan tentunya hanya bisa dilewati oleh beberapa kendaraan saja. Di sini ada yang parkir ya. Hanya satu lajur tadi, jadi memang kepadatan tidak bisa dihindari, maka dapat dicari jalur alternatif lainnya. Nah, ujung sementara dari layang-layang yang tersambung ada di sini, sedangkan ke arah halte yang ada di depan kita ini belum ya, masih pengerjaan. Ini halte Rawamangun. Setelahnya menuju ke arah perempatan Ahmad Yani, di sini pilar-pilar sudah berdiri ya, ada yang sudah sempurna, ada yang masih dalam pengerjaan. Nah, ini yang pengerjaan seperti ini, bagian bawah struktur pondasi sudah selesai dibeton, kemudian tinggal erecting atau dinaikkan ke atas. Besi-besi fabrikasinya juga sudah sampai ke atas, tinggal dilanjutkan dengan pengecoran. Ditutup dengan net ataupun jaring tentunya untuk pengamanan ya, serta barrier-barrier untuk memisahkan jalur kendaraan dan area konstruksi. Di bagian depan di sana masih ada kren dan juga ada rotary drilling rig biasanya. Namun nampaknya pondasi-pondasinya sudah selesai. Rotary drilling rignya kemungkinan masih ada yang akan pindah ke Jalan Pramuka karena pekerjaan-pekerjaan pembuatan pondasi dan tiang pancang makin mulai banyak di sekitar sana. Sini akan ada pekerjaan lanjutan dari pembangunan pilar-pilar saja ya, kalau kita perhatikan. Ujung dari Jalan Pemuda ke arah Ahmad Yani di sini cukup padat ya, dan satu lajur itu dipergunakan untuk area pembangunan. Kita harapkan dengan adanya LRT Jakarta ya, disambungkan fase 1B-nya dari Velodrome ke arah Manggarai dapat selesai nanti pada tahun 2026. Bahkan yang stasiun Rawamangun itu akan diuji coba sebentar lagi. Semoga lancar dan diberikan kesehatan para pekerjanya. Tentunya moda transportasi Jakarta makin baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.